Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur bahasa query DDL pada sistem manajemen basis data. Sebelumnya kita review sedikit mengenai apa itu SQL. SQL dipublikasikan oleh E.F. Codd pada tahun 1970 mengenai model relasional. Kemudian pada tahun 1974, D. Chamberlain dan R.F. Boyce mengembangkan bahasa query untuk memanipulasi dan mengekstraksi data dari basis data relasional. Sasaran dari SQL yang pertama untuk menciptakan basis data dan struktur relasi. Yang kedua, melakukan manajemen data tingkat dasar. Yang ketiga, membentuk query sederhana dan kompleks. Yang keempat, melakukan tugas-tugas dengan seminimal mungkin, memakai struktur dan sintaks perintah yang relatif mudah dipelajari. Yang kelima, harus portable. Kegunaan dari SQL diantaranya yang pertama, SQL memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database. Yang kedua, SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. Yang ketiga, SQL dapat mengambil data dari database. Yang keempat, SQL dapat menyisipkan catatan dalam database. Yang kelima, SQL dapat memperbaharui catatan dalam database. Yang keenam, SQL dapat menghapus catatan dari database. Yang ketujuh, SQL dapat membuat database baru. Yang kedelapan, SQL dapat membuat tabel baru dalam database. Yang kesembilan, SQL dapat membuat prosedur yang tersimpan dalam database. Yang kesepuluh, SQL dapat membuat pemandangan dalam database. Yang ke-11, SQL dapat mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan. Pada umumnya terdapat 3 jenis perintah SQL yang bisa digunakan oleh SQL, yaitu ada DDL atau Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, DCL, Data Control Language. Pada DDL, query-query digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. Pada DML, query-query digunakan untuk manajemen data dalam basis data. Pada DCL, query-query ini berhubungan dengan pengaturan hak akses dan wewenang. Nah, pada pertemuan ini kita membahas mengenai Data Definition Language atau yang disingkat dengan DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini database dan tabel. Beberapa perintah dasar yang termasuk pada DDL antara lain ada create, alter, rename, dan drop. Create, seperti namanya, perintah create digunakan untuk membuat sesuatu, dalam hal ini adalah database dan tabel. Untuk alter, perintah alter digunakan untuk merubah struktur atau mengubah informasi. Perintah alter bisa digunakan untuk database ataupun tabel. Untuk perintah rename biasanya digunakan untuk mengubah nama tabel apabila sebuah tabel ingin diganti namanya. Perintah drop digunakan untuk menghapus, maka apabila menggunakan perintah ini harus berhati-hati karena drop dapat mengakses database, tabel, kolom, indeks, prosedur, dan yang lainnya. Untuk studi kasus DDL menggunakan perintah create, yang pertama untuk pembuatan database. Nama database adalah yang dapat mewakili suatu kejadian, dapat berupa nama organisasi atau perusahaan. Sintaks yang digunakan adalah create database, diikuti dengan nama database yang mau dibuat. Contoh database dengan nama PT ABC, maka gunakan perintah create database PT ABC. Untuk pembuatan tabel, sintaks yang digunakan adalah create table diikuti dengan nama table, di mana nama kolom 1 diikuti dengan tipe data kolom 1, nama kolom 2 diikuti dengan tipe data kolom 2. Contoh, buat struktur tabel dengan nama tabel MHS dengan data name, di mana tipe data adalah karakter 8, nama tipe data adalah karakter 25, alamat adalah tipe datanya karakter panjang 30. Nah, jadi perintahnya di sini create table MHS, name,
tipe data char 8 not null, nama tipe data karakter 25 not null, dan alamat tipe data karakter sepanjang 30 not null. Not null artinya tidak boleh kosong, di mana record wajib terisi. Untuk pembuatan indeks, sintaks yang digunakan adalah create unique index, nama indeks, on nama tabel, nama kolom, titik, koma. Contoh, buat indeks data mahasiswa berdasarkan NIM dengan nama MHS IDX, di mana NIM tidak boleh sama. Maka gunakan perintah create unique index MHS IDX on mahasiswa NIM. Create unique itu artinya value-nya tidak boleh ada yang sama. Kalau kunci sudah pasti indeks, kalau indeks belum tentu kunci. Jadi indeks dengan kunci tidaklah sama. Indeks berfungsi sebagai pencarian atau retrieve data. Bedanya, indeks juga boleh terdiri dari beberapa field, dan kalau kunci hanya satu field saja. Pembuatan view. Sintaks yang digunakan adalah create view, nama kolom, as select statement with check option. Contoh, buat view dengan nama MHS view yang berisi semua data mahasiswa. Maka perintahnya adalah create view MHS view as select bintang from mahasiswa. View itu digunakan untuk pembuatan tabel secara logik. Jadi, query yang dianggap sebagai tabel. Drop. Nah, perintah drop di sini yang pertama kalau digunakan untuk menghapus database, maka sintaknya adalah drop database nama database. Untuk menghapus tabel, sintaksnya adalah drop table nama table. Untuk menghapus indeks adalah sintaksnya adalah drop index nama index. Untuk menghapus view, sintaksnya adalah drop view nama view. Contohnya, drop database mahasiswa titik koma, drop table MHS titik koma, drop index MHS IDX titik koma, drop view MHS view titik koma. Selanjutnya alter table yang digunakan untuk merubah struktur tabel. Contohnya begini. Tambahkan kolom GCal dengan panjang 1 karakter pada tabel mahasiswa. Maka perintahnya adalah alter table MHS add GCal dengan tipe data karakter 1. Untuk ubah panjang kolom MT mata kuliah menjadi 30 karakter, maka sintaksnya adalah alter table mcool modifier kolom MT mata kuliah dengan tipe data karakter sepanjang 30. Hapus kolom GCal dari data tabel mahasiswa dengan perintah alter table MHS drop GCal. Ya, seluruhnya diakhiri dengan titik koma, jangan lupa. Nah, itu tadi adalah perintah pada DDL. Sampai di sini dulu saya jelaskan.